Waktu aku angkat Nadia, disitulah Albi mendengar mamanya menangis histeris. Albi, pulang nak, pulang. Abang udah nggak ada. Abangmu sudah meninggal nak, kata mamanya. Ya Allah, Ma, yang betul lah mama nih. Abang udah nggak ada, abang udah meninggal, kata. Ya Ma, aku pulang sekarang. Meninggal abang, Wak. Dan tepat setelah menutup telepon itu Albi langsung mikir, berarti tadi suara yang ku dengar di jalan betulan suara abang aku pengen pamitan sama aku kali dia itu Nadia. Udah gak mikir lagi, Albi langsung menjalankan motornya dan bergegas pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan Albi gak henti-hentinya menangisi kepergian abangnya, Wak, yang terjadi secara tiba-tiba ini. Astagfirullahaladzim, memang sedih kali sih, Bi. Sesampainya di rumah, Albi langsung mendapati keluarga sudah saling bertangisan melepas kepergiannya Bang Bayu. Dan malam itu mereka langsung mengaji sambil mempersiapkan keperluan pemakaman Bang Bayu yang rencananya akan digelar besok hari. Dah singkat cerita, pagi itu Bang Bayu pun langsung diantarkan ke peristirahatan terakhirnya tanpa ada kendala apapun, Wak. Dimakamkan dengan layak, dihadiri sanak saudara dan juga keluarga tercinta. Meninggallah Bang Bayu. Al-Fatihah. Dan tentunya ceritanya gak selesai sampai di situ aja, Wak. Karena setelah Bang Bayu sudah dimakamkan ini, justru muncul suatu gangguan yang menghantui keluarganya Albi. Jadi tepat 2 hari setelah pemakaman, mama bapaknya Albi ini dikejutkan dengan sebuah suara berisik dari atas genteng rumah kami, Nadia. Dan setelah didengarkan dengan seksama, suara itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang menginjak-injak atap rumah yang memang terbuat dari asbes itu. Jadi suaranya kayak kayak gini lah, dan tidak lama kemudian mereka kembali mendengar ada suara sapu lidi, Wak, yang macam digesek-gesekkan dari atap rumah itu. Pernah kalian kayak gitu? Aku pernah, ya Allah. Dan kebetulan hari itu di rumah mereka ada Om Faris, Wak. Om Faris pun dengar suara itu. Gegara penasaran, Om Faris inilah yang langsung keluar dan mengecek sumber suara. Nah pas ditengok ke atas genteng, Wak, disitulah Om Faris melihat ada sesosok bertubuh tinggi besar yang berbulu lebat yang tidak lain tidak bukan adalah begu ganjang. Ciri-ciri begu ganjang memang kayak gitu, Wak. Nengok ada begu ganjang di atas rumahnya Albi, panik lah Om Faris kan. Astagfirullahaladzim, kenapa ada begu ganjang di sini? Bukannya mereka ini bakal tinggal di sekitar rumah pemiliknya aja, kata Om Faris. Karena seperti yang aku bilang tadi, Wak, begu ganjang ini adalah hantu peliharaan yang akan menjaga tempat itu aja, dimana dia bakal jarang berkeliaran tanpa tujuan tertentu. Ini kenapa ada begu ganjang di tempat aku? Kami nggak pelihara begu ganjang. Kepanikan Om Faris ini pun semakin bertambah lagi ketika dia melihat bahwa sosok itu kembali menginjak-injak genteng dengan sangat kuat, seolah-olah sedang marah besar sama Om Faris. Om Faris langsung akan membaca-bacakan doa hingga selang beberapa saat kemudian begu ganjang itu pun menghilang. Ya, nah setelah menghilang rupanya gangguannya juga nggak berhenti sampai situ aja. Albi dan adik-adiknya yang pada malam itu lagi menginap di rumah neneknya juga mengalami keanehan yang tidak kalah menyeramkan. Ini rumah nenek nih ya. Jadi ceritanya waktu itu Albi ini lagi duduk bersantai gitulah di ruang TV. Selang beberapa saat kemudian dia dengar salah satu omnya yang namanya Om Ardi yang tinggal di rumah nenek ini tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Awalnya aku mikir gini, nah dia lagi teleponan sama siapa itu Om Ardi, asik kali kayaknya sampai ketawa terbahak-bahak gitu kata. Tapi semakin lama aku dengarkan suara ketawanya Om Ardi ini mulai nggak wajar. Yang awalnya ketawa biasa, which is suara laki-laki nih, lama kelamaan suaranya berubah menjadi suara tertawa perempuan. Kayak gitu. Astagfirullah. Nah merasa ada yang gak beres sama omnya ini, Albi dan adik-adiknya pun rame-rame lah ngetok pintu kamarnya Om Ardi. Om ngapa? Kok gak apa-apa kan Om, kata. Tapi sayangnya Om Ardi sama sekali gak menggubris pertanyaan dari si Albi, Wak. Dia terus aja tuh ketawa dengan suara perempuan, bayangkan sama kalian. Karena bingung harus ngapain, Albi pun akhirnya nelpon lah Om Faris yang dekat rumahnya itu dan meminta si Om Faris ini buat datang ke rumah nenek. Sinilah dulu Om, katanya gitu. Dah tuh Om Faris pun akhirnya datang lah bersama mama bapaknya Albi juga nih ke rumahnya nenek. Om ini Om Ardi tadi gak mau buka pintu, diketawa-ketawa nih, denger gak kata si Albi, kan dengar orang tuh semua, Wak. Akhirnya didobrak lah pintu tuh sama si Om Faris kan. Dan tepat di saat pintu kamarnya Om Ardi ini terbuka, Wak, mereka melihat bahwa Om Ardi sedang menuangkan air panas dari dispenser yang memang ada di kamarnya ke dalam sebuah gelas air panas ya. Lalu gelas berisi air panas itu diteguk ya berkali-kali sambil ketawa hihihi, tau kalian. Panas tuh Nadia air tuh Nengok kejanggalan itu mereka semua langsung sepakat pikir, oh kesurupan Om Ardi nih. Laki-laki loh, om kesurupan, bayangkan sama kalian. Langsung mama si Albi maju kan, kok ini siapa nih? Kenapa kau masuk dalam badan adik aku, Kenapa kau ganggu keluarga kami? Hei, kata. Kalian tahu Om Ardi jawab apa? Namaku Dewi, aku tinggal di loteng rumah ini. Aku gak berniat ganggu kok. Justru aku mau menjaga dia karena dia mau dijemput, kata Om Ardi ini mau jemput. Apa nih maksud kau? Adik aku mau dijemput sama siapa? Kata mama.
dijemput sama jin yang sudah